Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kapan hari ada yang request game antara Nakamura versus Maxime Lagravière. Admin coba pilihkan partai mereka saat mereka bertemu di partai final turnamen London Classic. Info tambahan mengenai turnamen ini bisa kalian baca di kolom deskripsi. Partai final ini kawan sangat ketat. Mereka bermain 2 game klasikal berakhir remis, 2 game rapid juga berakhir remis, dan dilanjut sampai dengan 4 game blitz. Ini adalah game blitz keempat mereka kawan, setelah 3 game blitz sebelumnya berakhir remis juga. Mengenai rekor pertemuan keduanya kawan, Nakamura jauh lebih unggul. Dalam permainan klasikal, Nakamura berhasil mengalahkan Maxime sebanyak 5 kali dan sisanya 17 kali draw. Sedangkan jika termasuk dalam permainan eksebisi, rapid, dan yang lainnya, Nakamura masih tetap unggul, yaitu 38 kali menang, 22 kali kalah, dan sisanya 62 kali remis. Itulah sedikit informasi mengenai rekor pertemuan kedua pemain. Kita langsung saja ke atas papan, siapakah yang kalah dalam permainan atau game yang keempat ini. Di game blitz yang keempat ini, Nakamura memegang putih mengawali permainan dengan kuda F3, dibalas dengan pion C5 oleh Maxime. Maxime ingin mengundang putih atau Nakamura bermain dengan sisilan defense, yaitu pion E4. Seperti yang kita ketahui saat ini, Maxime merupakan salah satu pemain yang ahli atau yang sangat suka bermain dengan sisilan defense, apalagi dengan variasi Najdorf. Oleh karena itulah kawan, Nakamura tadi tidak bermain dengan pion E4, melainkan dengan memainkan kuda F3. Tentu saja, Nakamura tidak meladeni permainan E4 atau sisilan defense. Dia bermain dengan English opening pion C4. Kuda F6 lanjut Maxime Lagravière bermain dengan variasi symmetrical dari English opening. Kuda putih C3. Pion D5 langsung menantang pion putih. Pion pukul pion, dipukul balik dengan kuda. Sekarang pion E3 membuka diagonal petak terang bagi pengembangan gajahnya. Kuda pukul kuda, dipukul balik oleh pion B. Sekarang pion G6 berencana Fianchetto gajah, dan gajah putih ke B5 skak. Ditutup dengan gajah menantang pertukaran. Nakamura menolak menarik gajahnya ke E2. Dan sekarang gajah hitam G7. Nakamura melanjutkan rokade pendek. Begitu juga dengan Maxime, dan Nakamura memainkan pion D4 menantang pion hitam. Tantangan ditolak. Maxime memainkan gajahnya ke C6. Dan Nakamura melangkahkan atau mengembangkan gajah petak gelapnya ke A3 mengincar pion. Pion C pukul pion D4 dipukul balik oleh pion C. Sekarang beteng hitam digeser ke E8. Nakamura menggeser beteng A ke C1 dan menteri hitam bergerak ke A5 mengincar gajah. Gajah dilindungi oleh menteri di B3. Kuda hitam berkembang ke D7. Sekarang gajah ke B4 mengancam menteri. Menteri bergeser ke F5. Gajah putih di D3 mengancam menteri kembali. Menteri bergeser ke H5. Sekarang pion E4. Dengan mendominasi petak pusat dengan kedua pionnya ini kawan, sudah jelas putih lebih unggul sampai langkah ke-17 ini. Di sini hitam merespon dengan langkah pion E6. Jika hitam langsung mendorong 2 langkah pionnya maju ke petak E5 kawan, simpel saja putih akan mendorong pion D5. Dan posisi gajah pun akan terjebak. Dan nantinya juga putih akan mempunyai pas pion di lajur D ini nanti menjadi pion yang sungguh merepotkan bagi hitam. Oleh karena itu, Maxime Lagravière hanya mendorong pionnya 1 langkah ke petak E6 dan sekarang pion H3 balas Nakamura. Beteng A digeser ke D8, beteng F bergeser ke E1, pion A5 mengancam gajah, gajah mundur ke D2, pion A4 mengancam menteri, menteri mundur ke B1, dan beteng digeser ke C8, menempati lajur yang sudah terbuka bersiap berhadapan langsung atau bertarung dengan beteng putih di C1. Di sini Nakamura merespon atau membalas langkah dengan gajah ke E2. Berencana untuk memberikan discover attack dan menjebak menteri hitam di langkah berikutnya. Kita coba berhenti sejenak kawan dan coba perhatikan baris kelima ini.
petak-petak ini sudah dikuasai atau dikontrol oleh para bidak-bidak putih. Menteri Hitam sudah tidak mempunyai petak lagi yang cukup aman untuk dia pindah. Di sini respon Maxime Lagravière adalah memainkan gajah ke F6. Dan Nakamura melanjutkan menggeser betengnya ke D1 untuk membackup gajahnya di petak D2 ini. Barulah di langkah berikutnya, kuda putih di F3 ini akan siap beraksi untuk membuka jalan bagi gajahnya menyerang Menteri Hitam. Dan sayangnya di langkah berikutnya ini, Maxime Lagravière tidak membaca rencana Nakamura ini. Dia menggeser beteng E ke D8. Ini adalah permainan blitz kawan. Jadi dalam permainan blitz memang seringkali kita dapati pemain membuat langkah-langkah yang kurang akurat atau bahkan langkah blunder. Jika dalam permainan yang cukup normal atau mungkin dalam permainan klasik kawan, pada posisi seperti ini, langkah gajah ke petak E7 patut dipertimbangkan oleh hitam. Jika nantinya putih tetap melangkahkan kuda ke G5 untuk memberikan discover attack bagi Menteri Hitam, Menteri bisa bergerak ke H4 terlebih dahulu, setelah pion G3, Menteri ke H6, setelah kuda pukul pion F7 kembali memberikan discover attack bagi Menteri Hitam, Menteri bisa bergerak ke G7. Dan mungkin selanjutnya kuda ke H6 skak, raja ke H8. Walaupun posisi putih jauh lebih baik daripada hitam, tapi posisi Menteri Hitam masih cukup aman di posisi ini kawan atau dengan variasi ini. Tapi sayangnya Maxime Lagravière melangkahkan beteng E ke D8. Dan Nakamura tetap melanjutkan langkah kuda ke G5 memberikan discover attack bagi Menteri Hitam. Menteri ke H4, pion G3, Menteri mundur ke H6, dan kuda pukul pion F7. Kembali memberikan discover attack bagi Menteri Hitam. Dan coba perhatikan posisi beteng hitam ini kawan, juga mendapatkan ancaman dari kuda putih ini. Tadi beteng berada di peta E8 yang akhirnya digeser ke peta D8, sekarang mendapat garbuan dari kuda putih ini dengan Menteri Hitam. Di sini kembali Maxime Lagravière membuat langkah yang kurang akurat, bahkan langkah blunder dengan Menteri pukul pion H3. Langkah Menteri mundur ke peta G7 jauh lebih baik walaupun nantinya hitam akan kalah pertukaran perwira. Tapi sayangnya langkah Menteri pukul pion H3 ini merupakan langkah blunder dari Maxime Lagravière. Dan di langkah berikutnya tentu balasan dari putih adalah memainkan gajah ke G4. Ini adalah langkah terbaik bagi putih di posisi seperti ini. Tapi di posisi seperti ini tadi, Nakamura tidak langsung memainkan gajahnya ke peta G4 ini kawan, tapi memainkan gajahnya terlebih dahulu ke F1 kembali menyerang Menteri. Menteri ke peta H5, gajah ke E2 kembali menyerang Menteri, Menteri mundur kembali ke H3, dan baru sekarang gajah ke G4. Disinilah kawan di langkah ke-29 ini Maxime Lagravière menyerah. Kenapa hitam harus menyerah di posisi ini kawan? Padahal gajah ini gratis dipukul oleh Menteri. Tentu saja putih akan melanjutkan dengan langkah kuda ke H6 skak ster. Ster pun akan tewas di langkah berikutnya oleh kuda putih ini. Oleh karena itu pada posisi seperti ini saat gajah ke G4 menyerang Menteri, Maxime pun menyerah. Dengan kemenangannya di game keempat dalam permainan blitz ini kawan, akhirnya Hikaru Nakamura menjadi juara di turnamen London Classic ke-10 di tahun 2018. Itulah kawan-kawan salah satu game yang pernah dimainkan oleh Hikaru Nakamura melawan Maxime Lagravière dalam permainan blitz. Semoga permainan tadi bisa menghibur kawan-kawan semua dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.